어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Waalaikumsalam, Neng. Damang, Neng. Alhamdulillah, Bapak masih ingat ya sama saya ya? Iya, tentu dong, masih ingat Iya, lah. kemarin kan udah melakukan pengajian ya. Oh. Nah, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ke Bapak yang Iya, mengenai masalah yang dialami sama Bapak. Betul. Nah, kemarin kan setelah pengkajian dapat hasilnya ternyata Bapak mengalami rematik ya Pak ya. Nah, Seperti itu ya? Ya. Di sini saya membawa leaflet untuk medianya, silahkan dibaca-baca ya. Boleh. Sambil saya menjelaskan ya, boleh dibuka. Nah, dari yang halaman pertama di situ kan ada penjelasannya ya, mengenai pengertian dari rematik atau dalam bahasa medisnya itu rheumatoid arthritis ya Kak ya. Yaitu inflamasi dengan adanya nyeri, adanya panas atau pembekakan pada sendi ya Pak. Nah, itu akibatnya itu bisa timbul pada umumnya di bagian sendi Bapak mengalami pegal-pegal ya Pak ya. Betul, Nah, itu suka dinamakan namanya rheumatoid arthritis atau sedangkan rematik, sebenarnya osok rematik, Pantesan gitu nyanyinya. Iya. benar ya. Iya. Nah, kenapa cina bisa cara rangkul penyebabnya teh apa? Kan mungkin bertanya-tanya ya Teh mengenai penyebabnya. Betul. Nah, di sini ada etiologi atau penyebab dari rheumatoid arthritis itu yaitu penyebabnya itu faktor usia yang pertama itu, apalagi usia di atas 40 tahun ya. Yang kedua itu ada faktor genetik juga Bapak. Nah, misalkan dari orang tua Bapak mengenai ayah ataupun ibu yang terkena rematik pasti akan menurun ke anak-anaknya. Turunan ya. Yang ketiganya ada merokok. Mungkin Bapak merokok nggak ya? Betul. Nah, Saya perokok berat tuh, Neng. Iya, makanya itu salah satu jadi faktor juga ya. Iya, betul. Mengenai rematik itu. Sekarang dibalik, ada tanda dan gejalanya yang mungkin Bapak alami ya. Yang pertama adanya rasa kaku pada pagi hari atau pas bangun tidur teknik berat, badan Tuh, pargo. Nah, itu salah satu tanda gejala rematiknya. Yang kedua ada pembengkakan pada jaringan lunak besar Bapak pada tulang. Jadi ada pembengkakan di sendi-sendi di tulang-tulang Bapak ya, kecuali apalagi kalau di tangan. Sok melepaskan tangan dirinya cangkel teh. Ini kebiasaan Bapak lu, Neng nih. Nah, gitu. Ya itu tuh merenya karena pegel, jadi dibawa tangan Betul. Itu tuh pasti pembengkakannya tuh berkisar lama Pak, ada sekitar 6 minggu untuk pembengkakan itu tuh kalau dari rematik itu sendiri. Nah, yang ketiganya mungkin ya sering mengeluh atau rasa sakit pada pembengkakan sendi-sendi kecil di jari tangan serta adanya pembengkakan di tangan dorsal. Nah, terus udah ada tanda gejalanya dan merasakan gejalanya, yang harus dihindarinya apa sih? Nah, yang harus dihindarinya tuh makanan yang kayak jeroan, makanan yang siput, cumi, udang, kerang, yang kayak gitu ya, sayuran ya, terutama sayuran itu bayam, kangkung, yang ijo-ijo nih ya, kayak rejo, itu harus dihindari makanan yang kayak gitu. Hobi Bapak, itu Neng hobi Bapak ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Nah, terus udah tahu tanda gejalanya, penyebabnya. Nya atuh kumaha cara mengatasinya lah supaya mengurangi rematik katanya. Di sini ada cara mengatasinya itu yaitu menghindari makanan yang purin tinggi dan mengurangi minuman tinggi gula seperti minuman beralkohol. Terutama tekeng haramnya alkoholnya. Nah, berpurin tinggi teh tekeng, mau harus purinna tinggi teh. Gak pernah, Neng, itu mah gak pernah. Saya tuh. Nah, yang keduanya melakukan pengobatan atau mengkonsumsi buah dan sayuran seperti wortel, anggur, olahan susu. Itu makanan yang bagus tehnya. Olahan susu, ngopi wae Bapak tehnya, ngopi wae di bumi teh. Banyak minum air mineral. Ya, air putih air putih. Yang terakhirnya ada olahraga teratur. Karena kudu olahraga
Ya apa ya tiap pagi olahraga. Olahraga mah jarang nih. Atau olahraga apa Pak teh? Jarang. Lari atau pagi-pagi ke subuh-subuh teh. Nah, gitu Bapak mengenai rematik atau rheumatoid arthritis teh. Ayo taroskeun mah. Ayo neng. Ayo can kaulah sieun. Mana? Bapak kan sok sieun. Bapak kan suka mandi malam tuh. Setelah beraktivitas apa kan keringat tuh. Itu kira-kiranya dapat menyebabkan rematik enggak tuh Neng? Sebetulnya belum ada sih penelitian mengenai mandi malam menyebabkan rematik, itu belum ada Iya, penelitiannya ya betul. Pak ya. Kalau misalkan kami secara medis itu menganggapnya adalah sebuah mitos. Iya, Malahan betul. mandi setelah beraktivitas itu atau mandi malam setelah beraktivitas itu bagus Pak buat kesehatan. Dalam arti jadi tubuh itu tidak lengket, Iya. membuang kotoran seperti itu ya Pak ya. Dan juga mandi malam itu bisa menaikkan mood jadi lebih baik karena segar. Iya. Apabila kita udah beraktivitas pulang malam terus langsung tidur, aduh bangun tidur kan bener jadi gak enak, lengket, bau segala macam, dan kotoran pasti nempel. Betul. Kalau lebih baiknya sih mandi setelah beraktivitas itu bagus sih Pak menurut kita. Mungkin ada ya orang beranggapan mandi malam itu menyebabkan sakit-sakit sendi. Mungkin karena orang tersebut mempunyai penyakit lain. Seperti misalkan orang tersebut mempunyai penyakit riwayat jantung, mandi malam kan itu tidak bagus. Jadi mengarahkannya ke rematik karena sakit sendi itu sendiri, padahal tidak seperti itu Bapak. Jadi bagus mandi malam itu. Kita khawatir Neng kalau Iya. mandi malam itu kan apa yang disampaikan sama Neng tadi, Ya. katanya ya itu mah karena mitos. Iya, mitos. Jadi kita kalau enggak sama orang tua mungkin gimana seperti itu. Terus gini Neng, ada satu lagi Neng. Ya, Itu ada katanya makanan yang berpurin tinggi itu apa sih Neng? Bapak suka baca-baca gitu. Iya. Yang berpurin tinggi itu makanan. Itu apa Jadi, contohnya tuh? Nah, makanan purin itu sebenarnya kita juga mempunyai purin dalam tubuh kita itu. Karena purin itu adalah hasil metabolisme dari protein dan asam amino. Jadi kita punya purin, makanan punya purin, daging juga punya purin, semuanya punya purin. Jadi kalau misalkan kita memadukan purin yang seimbang itu akan bagus. Tetapi kalau kita memakan makanan yang tinggi purin itu akan mengakibatkan rematik. Contohnya kayak jeroan. Itu sangat tinggi purinnya. Ya, purin tinggi masuk ke dalam tubuh kita yang mempunyai purin akan meningkatkan asam amino itu lebih besar nanti gitu. Jadi itu nanti teh ke pegel-pegel, sakit kaki, kaku badan atau kram, kesemutan. Nah itu yang mengakibatkan dari rematik itu sendiri. Itu ya contoh makanan yang berpurin tinggi itu. Jeroan, daging merah, kayak sayuran hijau-hijau, kangkung, bayam, gitu. Terakhir sih. Kalau daging merah itu sendiri seperti apa? Daging apa? Daging merah itu seperti sapi. Nah, itu bisa disebut daging merah. Kalau kata bahasa orang Sunda mah abang si warna berem disebut daging merah gitu. Kalau Bapak sendiri harus makan apa tuh? Nah, Bapak suka daging sapi. Waduh. Iya. Nah, makan daging sapi itu emang bagus ya. Mempunyai kelebihannya tersendiri, tapi kalau makan berlebihan itu kan nggak boleh, segalanya juga harus cukup gitu Pak. Bisa diganti daging sapinya dengan nugget atau bisa dengan ayam gitu. Tapi jangan terlalu mempatokan untuk memakan daging merah atau daging sapi, daging kambing kayak gitu. Apalagi jeroan itu semua tidak boleh. Tidak bagus ya. Iya, tidak bagus. Terima kasih ya tuh Neng Ya. atas segala sesuatunya Sudah cukup nih, ya Bapak. Jadi sangat dimengerti dan paham lah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ke depan mah ya, faktor usia Bapak udah di angka 40. Jadi mungkin ya apa yang disampaikan Neng tadi
akan Bapak laksanakan. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Nah, Amin, ini amin. ada satu lagi Pak. Iya. Jangan lupa Bapak untuk menggerakkan sendi-sendi Bapak dengan melakukan rom. Kepalanya bisa ke atas, ke samping, ke bawah, bangun tidur teh ya. Tangan bisa ke atasin, ke bawahin. Ini ada boleh Bapak simpan ya buat contohnya. Siap, Ya, siap, namanya boleh. rom aktif. Ya, buat bekal Bapak di rumah Iya, ini iya. juga silahkan disimpan nanti Ya, dipelajari. terima kasih banyak Neng Ya, ya. mungkin Bapak cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Mangga, amin. Bapak. Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam. O sea, de eso going